Kali ini kita akan review yang beda. Hai. Ya, kita akan mereview sebuah air fryer ya. Ini bukan pertama kali kita nge-review air fryer. Dan air fryer yang kali ini datangnya dari Acer. Ya, kalian gak salah dengar. Ini dari Acer. Mereka memang sudah menawarkan produk lifestyle termasuk air fryer yang kami uji ini. Menariknya, air fryer ini terbilang beda dari yang lain karena punya fungsi 2-in-1. Bisa berfungsi sebagai panci masak sekaligus panggangan listrik. Ya, ini adalah Acer Pure Chef KF1. Perangkat ini dilengkapi dengan teknologi 360 degrees turbo heat untuk panas yang cepat dan merata. Ada juga 5 preset untuk memasak dengan mudah. Air fryer seperti ini memungkinkan kita membuat makanan yang lebih sehat dengan minyak yang jauh lebih sedikit. Selain itu tentunya kita bisa bikin yang lebih dari sekedar goreng-gorengan aja dengan alat yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas air fryer yang unik satu ini. Ya, Acer Pure ini adalah brand lifestyle dari Acer Group yang menghadirkan berbagai produk home appliances ya. Ada air purifier, air circulator, 2-in-1 air purifier and circulator, ada vacuum cleaner, hair dryer, dan lain-lain. Termasuk air fryer yang akan kita uji kali ini. Kita langsung aja mulai review air fryer ini dengan melihat dulu isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Acer Pure Chef KF1. Lalu ada fry basket dengan kapasitas 5,5 liter. Lalu ada drip tray atau tatakan makanan dalam fry basket. Lalu ada cooking pot anti lengket dengan kapasitas 2,5 liter. Lalu ada tutup pot berbahan kaca. Ada sarung tangan anti panas ya. Lalu ada spatula tongs atau penjepit makanan ini ya. Dan ada kabel power serta paket dokumen. Jangan tanya di mana chargernya karena ini udah langsung nyambung ke listrik aja ya. Nah, untuk bonus-bonus ada apron alias celemek dan chef hat juga ada di sini. Terbilang lengkap juga ya paket penjualannya. Harusnya sudah cukup untuk mendukung berbagai fungsi yang ditawarkan oleh air fryer ini. Pokoknya langsung siap masak lah. Nah, air fryer ini memiliki desain yang terbilang stylish ya. Ada cooking unit di bagian atas yang disanggah oleh stand seperti ini. Di air fryer mode, cooking unit ini diposisikan menghadap ke bawah. Lalu kita bisa pasang fry basket ke celah yang ada di bawahnya. Sementara di cooking pot mode ya, cooking unitnya bisa diputar ke atas seperti ini. Lalu kita bisa tempatkan cooking pot bawaannya di atasnya dia, persis gitu ya. Jadi agak unik ya, bisa berubah-ubah fungsi ya. Jadi inilah yang membuat Acer menyebutnya sebagai flip air fryer. Nah, kalau bicara soal dimensi perangkatnya, kalau dalam air fryer mode ukurannya adalah 31x33 x 30 cm. Kalau dalam cooking pot mode dia jadi 32x26 x 35 cm. Dimensi ini udah termasuk dengan fry basket terpasang untuk air fryer mode dan cooking pot terpasang untuk cooking pot mode ya. Sementara untuk bobotnya tanpa fry basket dan cooking pot, unit air fryer ini beratnya ada di 2,6 kg. Bila dipakein fry basket itu menjadi 3,945 kg. Kalau dengan cooking pot itu menjadi 4,06 kg. Acer menyediakan dua opsi warna untuk perangkat ini, yaitu hitam dan putih. Kalau yang warna hitam itu seperti yang kita uji kali ini ya, semua bagiannya pakai warna hitam di mana-mana. Sementara untuk yang warna putih, sebagian besar bagian dari alat ini memang berwarna putih, tapi memang masih ada beberapa bagian yang warnanya hitam. Termasuk untuk cooking pot bawaan itu juga berwarna hitam. Nah, yang putih ini akan tersedia juga di Indonesia, tapi yang di awal datang itu yang warnanya hitam. Nah, seluruh body air fryer ini menggunakan plastik dengan heat insulation layer. Jadi bodi perangkat ini seharusnya tidak akan jadi panas sekalipun alat ini sedang kita gunakan. Nanti kita coba ya, apa benar suhu permukaan luar alat ini tidak panas. Kita tes nanti. Nah, di bagian depan cooking unit air fryer ini ada panel sentuh untuk pengendalian perangkat. Lewat panel ini kita bisa menghidupkan atau mematikan perangkat, meningkatkan atau menurunkan suhu, mengatur waktu memasak, start dan pause proses masak, dan ada juga beberapa pilihan preset memasak, yaitu untuk frying, meat, seafood, baking, serta vegetable. Ada juga indikator untuk beberapa parameter penggunaan di area panel sentuh ini, termasuk untuk suhu. Lalu di bagian samping kiri dan kanan terlihat ada engsel yang jadi penghubung cooking unit dengan standnya. Di salah satu engsel ada mekanisme pengunci posisi cooking unit. Jadi untuk mengubah dari air fryer mode ke cooking pot mode dan sebaliknya kita harus tarik dulu pengunci yang satu ini. Sementara di sisi belakang itu ada konektor untuk AC input ya, untuk input listrik ya. Nah, kalau melihat ke bagian dalam area cooking unit, di sini ada elemen pemanas dengan kipas di belakangnya.
Ini disebut menggunakan teknologi 360 degrees turbo heat untuk memastikan penyebaran panasnya lebih merata. Oh ya, buat yang belum tahu, air fryer itu memang menggunakan hembusan udara panas untuk masak ya. Jadi panas yang dihasilkan elemen pemanas dihembuskan dengan bantuan kipas ke makanan yang akan kita masak. Saat digunakan di mode air fryer, udara panas akan terus berputar di dalam fry basket untuk memasak makanan. Sementara di mode cooking pot, udara panas akan digunakan untuk memanaskan pot untuk masak apa yang kita masukkan ke dalam pot itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke fry basket. Ini menarik ya, karena dia menggunakan kaca transparan. Jadi kita bisa melihat apa yang terjadi dengan masakan kita dari luar tanpa perlu menarik keluar fry basket ini. Ini tentunya membuat dia beda banget ya dengan air fryer lain ya, yang kalau lagi masak nggak kelihatan apa-apa tuh ya. Nah, ini menggunakan borosilicate glass. Bahan ini diklaim tahan panas dan guncangan, jadi nggak mudah retak atau pecah. Nah, fry basket ini punya gagang dari plastik. Ada mekanisme penahan sederhana di gagang ini, sehingga posisi fry basket ini akan tetap terjaga saat dipasang ke air fryer. Drip tray itu bisa ditempatkan di dalam fry basket, dan ini punya 390 lubang. Ini bisa menjaga agar minyak yang keluar dari makanan kita atau dari masakan kita tidak bercampur lagi ke dalam masakan kita. Lanjut lagi, kita beralih ke cooking pot bawaan. Ini dibuat dari die cast aluminium. Permukaan bagian dalamnya itu non-stick ya, jadi nggak lengket ya. Cooking pot ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga posisinya tidak mudah bergeser saat ditempatkan di cooking unitnya. Tapi saat butuh kita angkat, ini bisa diangkat dengan sangat mudah, nggak merepotkan. Oke, sekarang kita lihat spesifikasi Acer Pure Chef KF1 ini ya. Nah, dalam mode air fryer, suhunya itu ada di antara 80 sampai 200 derajat Celcius. Untuk kapasitas tentunya 5,5 liter. Lalu dalam mode cooking pot, suhunya itu antara 80 sampai 220 derajat Celcius. Kapasitasnya 2,5 liter. Untuk rating powernya itu up to 1500 watt ya. Jadi butuh daya 1500 watt. Acer Pure Chef ini juga udah melalui uji keamanan ketat sesuai dengan standar LFGB dari Jerman dan FDA dari Amerika Serikat. Jadi ini dipastikan sangat aman untuk memasak makanan. Oke, sekarang mari kita coba masak dengan Acer Pure Chef ini ya. Kita mulai dengan masak pakai air fryer mode-nya dulu. Tentunya pertama kita masukkan dulu apa yang ingin kita masak ke fry basket, lalu pasang fry basket ke tempatnya. Setelah itu kita bisa hidupkan alat ini, lalu atur suhu dan waktu memasak. Setelah berapa saat masakan akan langsung siap. Atau kita juga bisa pilih preset yang udah disiapkan. Kalau pakai preset cukup tekan sekali aja tombol untuk preset tersebut ya. Nah, proses masak akan otomatis dijalankan. Ini cocok untuk bikin french fries, menggoreng chicken nugget ya, chicken wings, bikin steak, bahkan ya tumis sayuran, atau bahkan bisa untuk bikin cupcake, pastry, dan sebagainya. Nah, kalau kita menarik fry basket dari tempat saat proses masak masih belum selesai, proses masak akan di pause secara otomatis. Kalau fry basket ke tempat lagi di posisinya, prosesnya akan otomatis dilanjutkan. Sementara kalau masak dengan cooking pot, kita kan harus memutar cooking unit ke arah atas ya. Nah, ini berarti panel kontrol akan menghadap ke belakang. Selain itu, kabel daya yang terpasang di konektor AC input juga akan tertarik ke depan. Bisa jadi nih ya, Acer memang mendesain perangkat ini agar kita putar menghadap ke kita juga saat mengganti mode, sehingga panel kontrol tetap berada di sisi depan dan konektor AC tetap ada di bagian belakang. Nah, kalau kita bicara soal panel kontrol ya, menariknya tombol-tombol dan tampilan indikator di sini tidak tampil terbalik saat kita pakai cooking pot mode. Oke, cooking pot mode ini cocok untuk bikin telur ceplok, telur dadar, manggang daging, dan ini bisa juga untuk hot pot atau makanan berkuah lainnya seperti sup-supan begitu. Oke, sekarang langsung aja kita coba pakai Acer Pure Chef ini untuk masak. Kita akan lihat bagaimana pengalaman masak dengan alat ini serta bagaimana konsumsi dayanya. Itu yang penting kan ya. Nah, sebagai catatan untuk konsumsi daya kita menghitung biaya listrik berdasarkan tarif listrik golongan R1TR daya 1300 VA sampai 2200 VA, yaitu ada di Rp1.444,7 per kWh. Mari kita coba masak atau tepatnya menggoreng chicken nugget dan fries dengan menggunakan preset frying atau menggoreng gitu ya. Nah, di sini suhu akan otomatis diatur ke 200 derajat Celcius dengan waktu masak selama 15 menit. Jadi kita ikutin aja lah preset seperti ini ya. Untuk chicken nugget, perangkat ini menghabiskan 0,143 kWh yang berarti kalau dikonversi ke rupiah sekitar 200 rupiahan. Sedangkan untuk french fries atau kentang goreng ya, kita memerlukan 0,281 kWh atau sekitar 400 rupiahan. Perbedaan ini seperti disebabkan karena jumlah nugget dan french fries yang kita masak emang berbeda. French fries atau kentang yang kita masak memang lebih banyak dibandingkan nuggetnya. Jadi menurut kami ini cukup wajar ya kalau alat ini butuh daya sedikit lebih besar pada saat kita menggoreng french fries ini. Nah, untuk suhu permukaan frying basket saat kami coba dengan FLIR ada di kisaran 135 sampai 145 derajat Celcius. Sementara untuk cooking unit, suhu permukaan luarnya itu bisa sampai sekitar 50-an derajat Celcius. Ini sudah terbilang panas ya, walaupun tidak sampai membakar memang ya. Jadi kalau sedang digunakan untuk masak ya, sebaiknya jangan sentuh bodi dari air fryer ini.
Nah, saat proses masak selesai, air fryer ini akan memberikan suara peringatan. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Hasil masakannya memang tidak bisa terlalu garing seperti goreng pakai minyak ya, tapi tentunya yang ini jadinya lebih sehat. Sekarang mari kita coba masak steak dengan daging 200 gram. Sebelum kita masak, daging diamkan dulu sampai mencapai suhu ruangan terlebih dahulu ya. Jangan beku-beku main dimasukin ya. Kita langsung pakai preset meat di sini. Ini otomatis mengatur suhu ke 190 derajat Celcius selama 12 menit. Nah, untuk hasil bagaimana? Apakah bisa jadi medium atau medium well done, atau malah jadi dendeng alias terlalu kering? Nah, ternyata untuk daging 200 gram yang tidak tebal seperti ini, hasilnya terbilang medium well, mengarah ke well done. Jadi kalau lebih suka yang medium, bisa coba sesuaikan lama masaknya dan atur suhunya secara manual. Kalau pakai preset meat tadi selama 12 menit, dia memerlukan 0,162 kWh atau sekitar Rp234. Suhu fry basket dan cooling unit itu kurang lebih masih mirip lah saat dengan kita menggoreng tadi, kurang lebih mirip-mirip aja. Nah, di proses masak daging ini kita bisa lihat minyak yang keluar dari daging langsung jatuh ke dasar fry basket. Banyak juga minyak yang keluar ya di sini ya. Oke, sekarang mari kita coba menggunakan cooking pot untuk memasak hot pot. Nah, kita menuangkan air sebanyak 1 liter ke dalam pot bawaannya nih ya. Setelah sekitar 18 menit, suhu air sudah mencapai 99 derajat Celcius. Nah, baru kita masukin bumbu dan bahan-bahan ke dalam pot. Nah, sampai air mendidih sekitar 18 menitan tadi, daya yang dibutuhkan itu sekitar 0,299 kWh atau kita sudah mengeluarkan sekitar 400-an rupiah. Nah, sebentar kalau kita pakai terus ya, jadi kita pertahankan panasnya, jadi diperlakukan seperti hot pot ya, dan tetap hangat terus sampai kita selesai makan ya, pastinya akan butuh daya lebih tergantung berapa lama kita pakai. Nah, sekarang kita sampai ke harganya. Nah, si Acer PureChef KF1 ini harganya ada di kisaran 1,7 jutaan rupiah ya. Ini saya ngeceknya di e-commerce seperti di Shopee gitu ya. Informasi lebih lanjut terkait produk ini bisa langsung cek aja di link yang ada dalam deskripsi video ini. Cek dalam link ya. Oke. Nah, air fryer ini dilindungi dengan garansi hingga 2 tahun servis dan 2 tahun spare part. Karena ini merupakan bagian dari Acer Group, maka dukungan after sales-nya sama luasnya dengan produk-produk Acer lain di Indonesia. Ya, jadi tempat servisnya itu sama dengan tempat servis laptop. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, fry basket ini menggunakan kaca, jadi harus hati-hati karena kacanya akan panas saat digunakan. Jangan dipegang langsung ya. Selain itu harus hati-hati juga agar ini nggak terbentur keras karena walaupun terbilang kaca yang kuat, potensi untuk pecah sih tetap ada ya. Lalu, body air fryer di area cooking unit juga bisa jadi agak panas saat kita gunakan untuk masak. Jadi saat proses masak sebaiknya memang nggak disentuh-sentuh. Kemudian saat mengubah mode dari air fryer ke cooking pot, kabel power akan ketarik ke depan dan touch panel jadi mengarah ke belakang. Jadi unit air fryer ini sebaiknya kita putar arahnya juga. Lalu di sini tidak ada opsi perangkat masak lain selain menggunakan cooking pot bawaannya. Dari sisi menariknya, fungsinya ini 2 in 1, bukan cuma bisa air frying yang biasanya untuk makanan kering aja, ini juga bisa untuk masak dengan cooking pot. Jadi bisa untuk makanan berkuah dan memanggang juga bisa di sini. Lalu dia hemat tempat karena bisa melakukan berbagai fungsi masak, nggak perlu kompor konvensional lagi. Ini membuatnya cocok untuk apartemen, dapur minimalis, atau bahkan masak di pantry di kantor cocok juga nih. Lalu paket penjualannya ini lengkap, bisa langsung dipakai untuk fungsi 2 in 1-nya. Desain fry basket juga menarik di sini dengan bahan kaca. Jadi proses masak itu bisa dipantau dengan jelas, nggak usah narik-narik lagi gitu ya, langsung aja dilihat. Dan dia juga relatif mudah dibersihkan baik untuk fry basket maupun cooking pot. Untuk alat masaknya sendiri ini juga terbilang cukup mudah dibersihkan karena cooking unitnya bisa diputar ke atas. Kemudian penggunanya terbilang mudah karena ada touch panel yang tersedia di sini ya. Selain itu tentunya hasil masakan dengan air fryer lebih bebas minyak dibandingkan menggoreng biasa. Ya, Acer PureChef KF1 ini memang beda dari air fryer pada umumnya, khususnya karena fungsi 2 in 1 yang ditawarkannya. Desain alatnya juga minimalis tapi tetap stylish, cocok untuk konsep rumah modern lah ini ya. Fry basket dari bahan kaca juga mendukung penampilan serta fungsinya juga, nggak cuman keren doang ya. Jadi kalau ingin punya lebih dari sekedar air fryer biasa, multifungsi dan bisa untuk berbagai macam masakan serta hemat tempat juga dan keren juga ya tampilannya ya, Acer PureChef KF1 ini sangat layak dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.